Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabi pun. Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 5 kelas RA akan membawakan topik yaitu mengenai tugas besar atau tugas dari mata kuliah struktur data dan algoritma pemrograman. Nah, dengan topik yaitu Graphical User Interface pada sistem kuis atau aplikasi kuis. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai topik yang akan kami bawakan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya, kami dari kelompok 5, kelas RA yang beranggotakan yang pertama ada teman saya yaitu Rahma Octavia Albar dengan NIM 123450003. Kemudian dengan saya sendiri yaitu Raihana Delia Putri dengan NIM 123450041 dan juga ada teman saya yaitu Ahmad Farhan Gani dengan NIM 123450121. Nah, setelah kami memperkenalkan diri, kita bisa nih bahas lebih lanjut mengenai topik yang akan kami bawakan. Nah, untuk pembahasan kali ini itu kurang lebih akan membahas atau akan berisi mengenai yang pertama itu ada introduction mengenai GUI atau apa sih GUI itu. Kemudian yang kedua itu ada penjelasan algoritma, yang dimana penjelasan algoritma ini kita akan menjelaskan secara rinci mengenai kode yang telah kami buat untuk program ini. Kemudian yang ketiga itu ada running program, yang dimana running program ini akan berisi tentang hasil akhir dari kode atau algoritma yang kami buat, serta terdapat beberapa study case dari program yang telah kami buat itu tadi. Seperti itu. Nah, sebelumnya GUI itu apa sih? GUI atau Graphical User Interface adalah antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat lunak atau perangkat keras melalui elemen visual dan grafis seperti icon, tombol, jendela, menu, dan elemen lainnya yang dapat diakses menggunakan perangkat input seperti mouse, keyboard, atau layar sentuh. Nah, GUI ini sendiri memiliki komponen yang terdiri dari icon. Icon itu biasanya representasi grafis dari fungsi atau file seperti gambar folder untuk directory. Kemudian ada tombol atau buttons, itu merupakan elemen interaktif yang dapat diklik untuk melakukan tindakan tertentu. Nah, kemudian selanjutnya ada menu. Menu itu biasanya seperti daftar pilihan atau perintah yang dapat dipilih oleh pengguna atau user. Kemudian ada jendela atau windows, itu area persegi atau persegi panjang, tempat aplikasi atau proses dijalankan. Kemudian ada formulir atau forms, itu merupakan komponen utama untuk menerima input dari user atau pengguna. Dan yang terakhir itu ada scroll bars dan sliders. Itu seperti untuk navigasi atau pengaturan nilai dalam rentang tertentu. Nah, untuk mengenai GUI mungkin itu saja. Nah, pada bagian ini kami akan menjelaskan secara rinci mengenai algoritma yang kami buat untuk sistem kuis ini, yang dimana kami juga akan menjelaskan mengenai penggunaan tipe data, penggunaan fungsi, kemudian penggunaan error handling, serta penggunaan fungsi rekursif yang terdapat pada kode yang kami buat. Dan yang terakhir itu ada running dari program hasil akhir dari program yang kami buat secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kita masuk pada penjelasan source code. Nah, pada bagian yang pertama yaitu ada import Tkinter STK. Nah, itu yang dimana itu kita mengimport pustaka Tkinter dengan nama lain yaitu dengan nama TK, yang dimana ini akan digunakan untuk membuat komponen GUI seperti jendela utama, tombol atau buttons, label, dan sebagainya. Nah, kemudian ada from Tkinter import message box, itu digunakan untuk mengimport modul message box yang berisi fungsi untuk menampilkan kotak dialog, pesan seperti misalnya oke, yes atau no, kemudian error, dan sebagainya. Kemudian ada juga from Tkinter sample dialog import Xstring. Nah, itu digunakan untuk mengimport fungsi Xstring dari modul simple dialog, yang dimana fungsi ini itu digunakan untuk meminta input berupa string dari pengguna dalam kotak dialog. Nah, selanjutnya yaitu ada deklarasi data soal, itu digunakan dictionary yaitu question, yang dimana variabel question ini merupakan sebuah dictionary kosong yang akan digunakan untuk menyimpan data soal atau pertanyaan dalam format kunci dan nilai atau key and value. Nah, selanjutnya pada fungsi login itu digunakan yang pertama itu ada deklarasi fungsi, yaitu dengan def login, yang dimana
fungsi login ini adalah fungsi yang akan dipanggil ketika pengguna mencoba melakukan login, misalnya dengan menekan tombol login. Nah, kemudian ada block try and accept itu digunakan untuk menangkap kesalahan atau error yang mungkin terjadi selama proses login itu berjalan. Nah, jika terjadi kesalahan, misalnya terdapat ada masalah dengan widget atau jendela atau variabel yang tidak valid, itu block accept itu akan menampilkan pesan kesalahan menggunakan message box show error. Nah, selanjutnya itu membaca input dari pengguna, yaitu dengan username, kemudian username entry get, kemudian ada password entry get. Nah, yang dimana username entry get itu dan password entry get itu adalah metode untuk mengambil input dari pengguna. Kemudian variabel username entry dan password entry itu diasumsikan sebagai entry with get yang entry with get di Tkinter tempat pengguna atau user memasukkan username dan password. Selanjutnya itu pengecekan input yang dari pengguna atau user. Jika input kosong itu if not username or not password, message box itu pada bagian tersebut, pada bagian perulangan if not username or not password, itu pengecekan kondisi input jika kosong, yang jika di mana username atau password kosong, atau yang berisi string kosong, itu menampilkan pesan peringatan dengan message box show warning. Nah, di mana fungsi return itu akan dipanggil untuk menghentikan eksekusi fungsi lebih lanjut. Kemudian ada untuk validasi login, yang dimana terdapat pada perulangan if username kelompok 5 and password 123456778. Nah, itu digunakan untuk kondisi validasi dari input login yang dimasukkan oleh pengguna atau user, yang mengecek apakah username yang dimasukkan oleh pengguna itu kelompok 5 dan paspor yang dimasukkan itu 123456778. Nah, jika benar, itu login frame pack forget itu digunakan untuk menyembunyikan frame login atau diasumsikan sebagai Tkinter frame atau jendelanya. Kemudian admin frame pack itu digunakan untuk tampilan frame admin atau yang diasumsikan sebagai Tkinter itu from yang berisi menu admin atau halaman yang setelah login itu berhasil. Nah, jika input yang dimasukkan oleh pengguna itu salah, itu akan menampilkan pesan kesalahan seperti misalnya username atau password salah menggunakan message show error. Nah, kemudian penanganan kesalahan itu tadi ada pada try and accept. Nah, jika terjadi kesalahan atau error itu misalnya widget tidak ditemukan, pesan kesalahan akan ditampilkan menggunakan message box show error dengan rincian error. Nah, dengan pada kondisi validasi login tadi, itu bisa jadi terdapat beberapa study case. Misalnya dia tidak memasukkan username atau password, langsung login saja, kemudian dengan menginputkan password dan username itu salah, seperti itu. Baik, pada penjelasan source code, di sini ada def expression, yaitu mendefinisikan sebuah fungsi bernama expression yang tidak memiliki parameter di sini. Nah, fungsi ini akan digunakan untuk menambahkan soal dan jawaban ke dalam sebuah def expression, yaitu mendefinisikan lalu ada question yang tidak memiliki parameternya. Nah, tambah soal ini dan akan digunakan untuk menambahkan soal adalah fungsi dari komputasi politik yang digunakan untuk menampilkan lalu input ada question dengan parameternya pertama tadi tambah soal dan masukkan adalah judul dari kotak dialog fungsi dari lalu sampel dialog menggunakan soal menampilkan adalah input ditampilkan di dalam dialog. Nah, nilai yang diinputkan oleh pengguna akan masukkan adalah ke dalam variable question dialog. Lalu kedua ada input sama dengan ada variable yang ditampilkan di dalam dialog tambah jawaban dan nilai yang dijawaban oleh pengguna akan ini sama seperti ke dalam variable question, tapi kali ini ada jawaban. Lalu variabel jawaban dan input dari jawaban ini sama seperti langkah sebelumnya. Selanjutnya, if question and answer, kondisi ini memeriksa apakah kedua input input akan input dari jawaban pengguna. Jika kedua input itu valid, maka if question and answer akan dijalankan. Ini memeriksa apakah kedua input mengenai fungsi question, fungsi question sama dengan answer. Question adalah sebuah dictionary di sini yang digunakan untuk menyimpan soal dan jawabannya. Kode ini menambahkan question sebagai key dan answer itu sebagai value ke dalam dictionary. Question adalah sebuah dictionary di sini yang digunakan untuk menyimpan soal dan jawabannya. Kode ini menambahkan question sebagai update dan answer itu sebagai value ke dalam dictionary. Kemungkinan digunakan untuk memperbarui update soal yang ada sehingga soal yang baru ditambahkan langsung muncul di CUI.
mengenai fungsi else, jika kondisi if question and answer itu tidak terpenuhi, maka blok kode di bawah else akan dieksekusi muncul di JUI. Lalu, kode message box show error adalah fungsi dari tag message box. Ini menampilkan kotak dialog kesalahan dengan judul nanti error dan pesan yang akan ditampilkan soal atau jawaban tidak boleh kosong. Hal ini memberikan umpan balik kepada pengguna bahwa mereka wajib mengisi kedua input. Selanjutnya, terdapat fungsi untuk mengedit soal. Di sini, definisi fungsinya edit question yang bertugas untuk memungkinkan pengguna itu mengedit soal dan jawaban yang dipilih dari daftar atau listbox. Tidak ada parameter yang diberikan karena fungsi ini langsung bekerja dengan elemen JUI global. Lalu, untuk memilih soal yang aktif, memakai fungsi select question sama dengan question with bookcase, tanda kurung TKFT. Question with book adalah komponen book tagging yang berisi daftar soal. TKFT itu untuk mengembalikan soal yang sedang dipilih. Dan select question akan menyimpan tes soal yang dipilih oleh pengguna. Mengenai validasi pemilihan soal akan dipakai dengan fungsi if select question itu untuk mengecek apakah ada soal yang dipilih itu tidak kosong maksudnya. Jika tidak ada soal yang dipilih atau kosong, maka tampilan pesannya itu error. Mengenai input soal dan jawaban baru, di sini menggunakan fungsi new question itu variabel untuk menyimpan soal baru yang diinput oleh pengguna, sama dengan string parameter edit soal. Nah, string sendiri itu berasal dari modul text master tipe dialog yang digunakan untuk menampilkan dialog input text dengan parameter tadi edit soal. Lalu ada new answer adalah variabel untuk menyimpan jawaban baru yang diinput oleh pengguna. Nah, string sendiri yang ada di new answer itu sama dengan string new question. Itu fungsi yang berasal dari modul Technical Simple Dialog. Di sini question itu dictionary yang menyimpan pasangan soal sebagai kunci dan jawaban itu sebagai nilai. Lalu untuk mengganti soal dan jawaban memakai fungsi if new question and new answer itu untuk memastikan bahwa input soal dan jawaban itu tidak kosong. Lalu ada the question, kurung siku select question itu untuk menghapus soal lama dari dictionary question. Lalu question kurung siku new question dengan new answer untuk menambahkan soal atau new question sebagai kunci dan jawaban baru new answer sebagai nilainya. Nah, lalu mengenai update question list, ini kemungkinan besar memperbarui tampilan box dengan daftar soal terbaru setelah pengecekan. Untuk menangani soal yang kosong, memakai fungsi else message box show error. Nah, jika input question atau answer itu kosong, maka program akan menampilkan misalnya error menggunakan message box show error. Untuk penanganan soal yang tidak dipilih di sini, memakai fungsi else message box show error juga. Nah, jika tidak ada soal yang dipilih atau variabel select question yang kosong, maka program itu akan menampilkan pesan error. Nah, jika pada bagian selanjutnya terdapat fungsi menghapus soal. Yang pertama, kita mendefinisikan fungsi delete question. Nah, delete question sendiri itu nama fungsi yang dibuat untuk menghapus soal. Fungsi ini tidak menerima parameter tambahan karena hanya bergantung pada variabel global dan widget JUI. Lalu, untuk mendapatkan item yang dipilih, kita memakai fungsi selected question sama dengan question with box date jika active. Question with box adalah widget list box dari Technical yang menampilkan daftar soal. Nah, jika active itu digunakan untuk mendapatkan item yang sedang dipilih oleh pengguna dalam question list box. Hasilnya disimpan dalam variabel selected question. Memeriksa apakah ada item yang dipilih, kita memakai kode if selected question. Pernyataan if ini memeriksa apakah variabel selected berisi nilai. Jika tidak ada soal yang dipilih atau kosong, maka bagian else akan dieksekusi. Untuk menghapus soal dari struktur data, kita memakai kode dialog question kurung siku selected question. Nah, question di sini diasumsikan
difungsikan sebagai dictionary yang menyimpan soal-soal. Selected question itu digunakan sebagai key untuk menghapus elemen dari dictionary tersebut. Kata kunci del itu fungsi bawaan yang digunakan untuk menghapus item dari struktur data ini. Mengenai pembaruan tampilan listbox, kita memakai fungsi update question list yang memungkinkan didefinisikan di tempat lain dalam kode. Tujuannya untuk memperbarui tampilan pada question listbox agar mencerminkan perubahan. Ini penting, meskipun data di backend itu telah berubah, tampilan di GUI itu tidak otomatis berubah. Yang keenam, mengenai penanganan kasus tidak ada soal yang dipilih, kita memakai fungsi else is box show error. Nah, jadi jika tidak ada soal yang dipilih, maka blok else akan dieksekusi. Message box show error itu adalah fungsi dari modul definiter yang menampilkan kotak pesan error. Argumen dari error adalah judul kotak pesan, dan pilih soal yang ingin dihapus adalah pesan yang ditampilkan oleh pengguna. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi yang digunakan untuk mengupdate soal. Nah, kode ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk memperbarui tampilan dari soal dalam komponen listbox pada antarmuka grafis yang menggunakan pustaka kita. Kita mendeklarasikan fungsi lagi di sini, yaitu fungsi update question list. Nah, fungsi ini juga tidak memiliki parameter karena menggunakan variabel global. Untuk menghapus semua item di listbox, kita memakai question listbox delete dengan parameternya 0 dan tkn. Question listbox itu nama objek listbox yang didefinisikan sebelumnya. Nah, delete 0 tkn itu metode untuk menghapus semua item dari listbox. 0 itu indeks item pertama dalam listbox. TKN itu indeks terakhir dalam listbox. Nah, dengan bersama-sama berarti hapus semua item yang mulai dari indeks 0 sampai akhir listbox. Ini memastikan listbox bersih sebelum diisi ulang, sehingga tidak ada duplikasi dari item lama. Mengenai memasukkan data ke listbox, kita memakai fungsi for key in question listbox insert, tkn, dan q. For key in question itu looping atau perulangan yang berjalan untuk setiap elemen dalam variabel question. Nah, question ini mungkin berupa list yang berasal dari soal. Question listbox insert. Nah, insert itu metode yang digunakan untuk menambahkan item. TKN itu indeks di mana item akan dimasukkan, dan TKN itu menambahkan item di akhir listbox. Sedangkan Q itu variabel yang merepresentasikan setiap elemen dalam list question. Jadi ini akan mengisi listbox dengan semua elemen variabel question, di mana setiap elemen muncul sebagai satu baris dalam listbox. Nah, di sini question sama dengan string dengan parameter tambah soal dan masukkan soal. Fungsi string itu dari modul kita simple dialog. Lalu fungsi ini menampilkan dialog input untuk meminta string dari pengguna. Argumen pertama itu tambah soal, itu judul dialog. Argumen kedua, masukkan soal, itu teks untuk say atau from. Input pengguna itu disimpan di variable question nanti. Jika pengguna menekan cancel, maka add string akan mengembalikan no. Nah, untuk fungsi if question is known, itu pemeriksaan apakah pengguna menekan cancel atau menutup dialog tanpa masukan apapun. Jika kondisi itu benar, maka input batal dilakukan. Message box show info, di sini fungsi info sendiri berasal dari technical message box. Menampilkan kotak dialog informasi dengan jumlah info. Itu parameter pertama, dan pesannya penambahan soal dibatalkan. Itu parameter kedua. Hanya digunakan untuk memberitahu pengguna bahwa proses penambahan soal itu dibatalkan. Lalu ada fungsi return untuk menghentikan eksekusi fungsi start query jika penambahan soal itu dibatalkan.
Di sini ada fungsi admin from pack forget. Fungsi ini digunakan untuk menyembunyikan frame admin frame. Terus pack forget itu menghapus frame dari tata letak antarmuka tetapi tidak menghapus komponen dalam memori. Lalu ada quiz from pack. Nah, itu ditampilkan dan fungsi pack itu digunakan untuk membuat komponen atau frame yang muncul di antarmuka. Lalu fungsi recursive quiz itu untuk memanggil recursifnya, memanggil fungsi recursive quiz dengan 3 argumen. Parameter pertama internal itu biasanya sebagai indeks, terus yang mengubah kunci dari dictionary menjadi sebuah list. Parameter kedua juga begitu, dan parameter ketiga itu kemungkinan digunakan untuk skor awal atau status awal dalam case. Di sini fungsi recursive quiz itu ditugaskan untuk menampilkan soal secara rekursif oleh pengguna. Baik, di sini kode yang ditampilkan adalah bagian program Python yang membuat aplikasi dengan GUI menggunakan pustaka Tinker. Yang pertama itu fungsi recursive untuk quiz. Fungsi ini digunakan untuk menjalankan quiz secara berulang atau rekursif. Parameternya yang pertama itu ada indeks. Indeks itu untuk soal saat ini, case itu untuk daftar kunci soal. Skor itu untuk skor pengguna sejauh ini. Jika indeks masih dalam rentang soal, menampilkan pertanyaan melalui dialog input string. Jika jawabannya berguna, cocok dengan jawaban yang benar, maka case insensitive. Kemudian fungsi yang dipanggil kembali dengan indeks berikutnya. Jika indeks sudah di luar rentan soal, menampilkan skor akhir menggunakan message show info, menggunakan frame dari frame quiz frame ke frame admin. Kemudian ada GUI utama, menggunakan objek TK sebagai jendela utama aplikasi, memberikan judul jendela aplikasi quiz, mengatur ukuran jendela 400 x 400 dengan warna latar belakang. Kemudian ada frame login dengan warna latar belakang tertentu dan menampilkan login frame. Kode ini adalah bagian dari program UI yang berbasis Python menggunakan pustaka Tinker. Yang pertama ada frame login. Login frame adalah kontainer frame untuk elemen-elemen input login dengan latar belakang berwarna. Frame ini ditambahkan ke jendela root menggunakan login frame pack. Kemudian label and entry untuk username. Label dengan teks username ditampilkan dalam frame untuk login dengan warna latar belakang dan teks berwarna. Username entry adalah komponen input text entry untuk memasukkan nama pengguna. Elemen ini ditambahkan ke frame login menggunakan pack. Label dan entry untuk berpassword. Label dengan teks password ditampilkan dengan gaya yang sama seperti label username. Password entry adalah komponen input teks yang menggunakan kata sandi, di mana input akan ditampilkan sebagai bintang dan membunyikan karakter. Tombol login dengan label login ditambahkan ke frame login ketika tombol ditekan fungsi login. Tombol diberikan warna latar belakang putih. Frame admin. Definisi frame admin adalah frame khusus untuk fungsi administrasi dengan latar belakang putih. Label untuk soal tersedia. Label bertuliskan soal tersedia ditempatkan dalam admin frame. Warna teks adalah pagar L52191. Listbox untuk menampilkan daftar soal. Quiz listbox adalah elemen listbox yang digunakan untuk menampilkan daftar soal. Soal-soal
akan dimuat ke dalam list box ini. Tombol admin, tambah soal, tombol dengan teks tambah soal. Saat diklik fungsi add question belum ditampilkan di kode ini akan dipanggil. Kemudian edit soal, tombol dengan teks edit soal memanggil fungsi edit question saat diklik. Hapus soal, tombol dengan teks hapus soal memanggil fungsi delete question untuk menghapus soal. Mulai quiz, tombol dengan teks mulai quiz memanggil fungsi start quiz untuk memulai quiz. Pada dictionary yang digunakan, question adalah dictionary kosong yang digunakan untuk menyimpan soal atau key dan jawabannya sebagai value. Dictionary ini cocok karena memungkinkan penyimpanan pasangan data yang berelasi dengan akses cepat berdasarkan key. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Python bahwa tanda kurung kurawal itu menunjukkan inisialisasi sebuah dictionary kosong. Nah, dictionary ini menggunakan kurung kurawal untuk mendeklarasikan pasangan key value. Selanjutnya di sini fungsi add string untuk meminta input string dari pengguna. Variable question itu menyimpan string yang dimasukkan pengguna, dan fungsi add string itu menampilkan dialog dengan judulnya di sini tambah soal dan pesannya masukkan soal untuk meminta input. Lalu variable answer itu menyimpan jawaban yang dimasukkan oleh pengguna. Fungsi add string itu menampilkan dialog dengan judul tambah jawaban dan pesannya masukkan jawaban. Selanjutnya, di sini mengenai variabel yang dipakai ada new question dan new answer. Itu digunakan untuk mengedit pertanyaan dan jawaban dengan nilai awal tertentu. Question sendiri meminta pengguna untuk menambahkan soal baru, sedangkan user answer di sini meminta jawaban dari pengguna untuk sebuah quiz. Baik, tipe data yang digunakan selanjutnya adalah tipe data integer, yang berarti tipe data di sini harus bilangan bulat. Parameter pertama, 0, itu adalah indeks awal yang merupakan integer dari kode ini. Lalu parameter ketiga juga 0 sebagai skor awal juga bertipe integer di sini. Baik, penggunaan tipe data boolean. Di sini dapat kita lihat source code-nya. If username kelompok 5 and password 1234568, login frame pack forget admin frame pack. Penjelasannya, kondisi logika menghasilkan nilai true or false untuk menentukan apakah blok kode tertentu harus dijalankan seperti validasi input atau pengecekan jawabannya. Berikut penjelasan singkat dari hasil kode berikut. Blok pertama memeriksa apakah variabel username dan password kosong. Jika kosong, akan memunculkan peringatan melalui message box atau swarming dengan pesan bahwa username dan password tidak boleh kosong. Setelah itu, program akan mengeluarkan fungsi dan perintah return. Kemudian, blok kedua, if question and answer, mengecek apakah variabel question and answer memiliki nilai. Jika iya, pasangan question and answer akan ditambahkan ke dalam dictionary bernama question, memanggil fungsi update question list untuk memperoleh daftar pertanyaan. Kemudian blok ketiganya, if new question and new answer, mengecek apakah variabel new question and new answer memiliki nilai, menghapus entry selected question and dictionary question, menambahkan pasangan new question and new answer ke dalam dictionary question, memanggil function update question list untuk memperbarui daftar pertanyaan. Kemudian blok keempatnya itu if new answer lower, sama dengan question dalam kurung si question lower, memeriksa apakah jawaban pengguna user answer sama dengan jawaban yang tersimpan di dictionary question untuk pertanyaan tersebut. Nah, setelah kita ketahui penjelasan dari source code, kemudian ada juga penggunaan tipe data, selanjutnya kita masuk pada penggunaan fungsi. Nah, pada penggunaan fungsi dari kode yang kami buat, yang pertama itu ada fungsi login, yang dimana fungsi ini itu digunakan untuk mengautentikasi pengguna berdasarkan username dan password, yang dimana dalam artian ini pengguna atau user ini dalam menginputkan username dan password itu sama atau enggak sih dengan yang dibuat di dalam kode tersebut.
kode yang kami buat tadi. Nah, sehingga jika pengguna itu memasukkan username serta password yang tidak sesuai dengan yang ada pada program itu, maka pengguna akan gagal login dan program akan memberikan pesan sesuai dengan kesalahan yang terjadi. Nah, jadi jika pengguna atau user itu memasukkan username dan password yang tidak sesuai dalam artian tidak sesuai pada program yang telah kami buat, itu pengguna akan gagal login dan program itu akan memunculkan atau memberi pesan sesuai dengan kesalahan yang terjadi. Nah, sehingga fungsi ini tuh memiliki langkah kerja atau cara kerjanya, yaitu dengan mengambil input dari user, yaitu input username dan password dari GUI, kemudian memeriksa apakah input kosong. Nah, jika iya, itu akan menampilkan peringatan bahwa username dan password itu tidak boleh kosong. Nah, jika username dan passwordnya itu sesuai atau benar, itu maka akan menampilkan jendela admin. Kemudian, jika password dan username salah, itu akan menampilkan pesan error bahwa username dan password yang diinputkan oleh pengguna itu salah. Nah, untuk penggunaan fungsi login itu kurang lebihnya seperti itu. Nah, pada penggunaan fungsi yang selanjutnya itu ada fungsi untuk menambah soal, yang dimana fungsi ini tuh digunakan untuk menambah soal dan jawaban ke dalam dictionary question tadi. Nah, sehingga ada pun kayak cara kerja dari fungsi tersebut itu dimana dia akan menggunakan string untuk mengambil input soal dan jawaban dari pengguna. Kemudian jika input question dan answer itu tidak kosong, itu data akan dimasukkan ke dictionary question dalam bentuk kayak list box itu. Kemudian jika input question dan answer itu kosong, maka program akan memberi pesan bahwa soal dan jawaban itu tidak boleh kosong. Nah, untuk memperbarui tampilan daftar soal atau tampilan list box soal itu tadi, itu dipanggil update question list. Nah, untuk cara kerja ataupun kayak sistem kerja dari fungsi menambah soal itu kurang lebih seperti itu. Nah, penggunaan fungsi yang selanjutnya itu fungsi untuk mengedit soal yang tentunya digunakan untuk mengedit soal serta jawaban yang telah ada pada dictionary question. Nah, cara kerja dari fungsi mengedit soal ini yaitu program mengambil input soal yang telah dipilih oleh pengguna dari listbox, kemudian menampilkan dialog untuk mengedit soal dan jawaban menggunakan string dengan nilai awal dari soal dan jawaban lama. Nah, jika pengeditan atau input soal dan jawaban yang baru yang dilakukan oleh pengguna itu valid, maka program itu akan menghapus soal lama dari dictionary dan menggantinya dengan menambahkan soal baru dan jawaban yang baru. Nah, jika pada list box itu belum ada soal, dalam artian pengguna belum menginputkan soal, lalu pengguna langsung memilih untuk mengedit soal, maka program itu akan menampilkan pesan error bahwa pengguna itu harus memilih soal yang ingin diedit. Nah, jika pengguna itu telah memilih jika sebelumnya pada listbox itu terdapat soal atau pertanyaan yang telah ditambahkan. Nah, jika pengguna itu memilih untuk mengedit soal, lalu melakukan input kosong pada soal dan jawaban, maka program akan memberikan pesan error bahwa soal dan jawaban itu tidak boleh kosong. Nah, jika pengguna itu langsung memilih edit soal tanpa memilih soal yang ingin diedit itu soal keberapa atau soal yang mana, itu program maka akan otomatis melakukan pengeditan pada soal yang paling pertama ditambahkan. Seperti itu. Nah, penggunaan fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi menghapus soal. Nah, fungsi menghapus soal ini digunakan tentunya untuk menghapus soal dari daftar dictionary. Nah, cara kerja dari fungsi tersebut yaitu dengan mendapatkan input soal yang telah dipilih oleh pengguna dari list box. Nah, kemudian untuk menghapus soal dari dictionary dengan menggunakan delete question. Nah, jika pengguna itu sebelumnya tidak memilih terlebih dahulu soal yang ingin dihapus, maka program itu akan memberikan pesan error yang menyatakan bahwa pengguna itu harus memilih terlebih dahulu soal yang ingin dihapus. Nah, selanjutnya untuk memperbarui tampilan soal atau list box soal setelah dilakukan penghapusan, itu digunakan update question list. Nah, seperti itu untuk cara kerja dari fungsi menghapus soal. Pada slide ini mengenai fungsi update soal. Fungsi ini digunakan untuk memperbarui tampilan list box agar sesuai dengan isi dictionary question. Langkah kerja fungsi yang pertama menghapus semua item dalam list box, dan yang kedua memasukkan semua key atau soal dari dictionary ke dalam list box. Selanjutnya, mengenai fungsi memulai soal yang digunakan untuk memulai kuis dengan berpindah dari frame admin ke frame quiz. Langkah kerjanya di sini,
Kita menggunakan @string untuk memastikan kuis dimulai. Lalu kita menyembunyikan admin frame dan menampilkan quiz frame. Lalu kita memanggil recursive quiz untuk mulai bertanya soal satu per satu. Mengenai fungsi memulai soal di sini digunakan untuk memproses soal satu persatu secara rekursif. Parameter yang digunakan di sini ada indeks, yang berarti posisi soal saat ini dalam list. Lalu ada K, daftar soal yang diambil dari dictionary question, dan score itu nilai skor dari pengguna. Mengenai langkah kerja fungsi, jika indeks masih dalam batas daftar soal, ia menampilkan soal dengan @string untuk input jawaban, dan membandingkan jawaban pengguna dengan jawaban yang benar, lalu mengambil dirinya sendiri dengan indeks plus 1. Nah, jika semua soal selesai, akan menampilkan skor akhir dan mengembalikan tampilan ke admin frame. Kemudian error handling. Penjelasannya, try bagian ini berisi kode dengan berpotensi menimbulkan error. Jika kode ini dalam blok try berjalan normal, maka program akan melanjutkan eksekusi ke baris berikutnya. Jika terjadi error, program akan langsung pindah ke blok except tanpa menghentikan aplikasinya. Kemudian except bagian ini berisi kode untuk menangani kesalahan yang muncul. Yang pertama, error ditangkap dan pengguna bisa mendapatkan informasi yang lebih ramah dibandingkan error yang langsung muncul dari konsol. Yang kedua, hal ini mencegah aplikasi crash atau tertutup secara tiba-tiba ya. Kemudian ada penggunaan fungsi rekursif. Pada source code berikut penjelasannya. Fungsi rekursif digunakan untuk dalam kode ini karena memiliki pola yang berulang-ulang yang melibatkan pemrosesan setiap elemen dalam daftar case secara bertahap, satu persatu sampai semua elemen selesai diproses. Nah, pada bagian yang terakhir dari topik ini yaitu tentang running program atau running dari program yang telah kami buat, yang dimana pada running program ini akan terdapat beberapa study case dari program yang telah kami buat, seperti itu. Yang pertama yaitu mengenai input login kosong, yang dimana dalam artian bahwa pengguna atau user itu tidak menginputkan apa-apa atau input kosong pada username maupun password, yang dimana dengan hal tersebut maka program itu akan menampilkan pesan error bahwa username dan password itu tidak boleh kosong, sehingga pengguna itu gagal login atau tidak bisa login. Nah, selanjutnya itu jika input login itu salah. Nah, dalam artian bahwa input yang dilakukan oleh pengguna itu pada saat login itu salah. Pengguna itu menginputkan username dan password itu salah atau tidak sesuai dengan yang dideklarasikan pada program. Nah, maka pengguna itu tidak berhasil login juga, yang dimana program akan menampilkan pesan bahwa username dan password yang dimasukkan oleh pengguna itu salah, seperti itu. Sehingga pengguna itu juga akan gagal login. Yaitu jika input login itu sesuai, dalam artian bahwa input yang dilakukan oleh pengguna itu sesuai, yang dimana username serta password yang diinputkan oleh pengguna itu sesuai dengan yang ada pada program, maka pengguna itu berhasil login dan akan langsung disajikan sebuah jendela yang berisi menu edit soal, tambah soal, mulai kuis, ataupun hapus soal, seperti itu. Bagian ini yaitu mengenai input soal dan jawaban, yang dimana pengguna itu dapat menginputkan soal dan jawaban yang mereka mau. Nah, pada program ini soal dan jawaban itu akan disimpan dalam bentuk string yang dimana menggunakan fungsi xstring. Nah, pada program ini juga kami membatasi bahwa soal serta jawaban yang diinputkan oleh pengguna itu minimal 5. Jika pengguna itu menginputkan soal atau jawaban kurang dari 5, kemudian pengguna ingin memulai kuis, maka program itu akan meminta pengguna untuk inputkan soal serta jawaban kembali. Nah, jika soal serta jawaban yang telah diinputkan oleh pengguna itu telah mencapai batas minimum yaitu sebanyak 5, jika pengguna ingin memulai kuisnya itu, maka program akan berjalan untuk memulai kuis tersebut. Seperti itu. Pada kode berikut akan dilakukan pengeditan soal dengan cara memilih soal yang ingin diedit, lalu
mengubah soal itu dengan soal yang baru dan mengklik OK pada button berikut. Pada kode berikut, kita bisa mengedit soal tanpa memilih soal yang ingin diedit. Soal itu akan dipilih oleh sistem dan soal yang dipilih adalah soal yang pertama kali dibuat di sini. Pada kode berikut, kita bisa mengedit soal tanpa memilih soal yang ingin diedit. Soal itu akan dipilih oleh sistem dan soal yang dipilih adalah soal yang pertama. Di sini tentang penghapusan soal tanpa memilih soal yang ingin dihapus. Nah, jadi sistem akan menghapus soal yang pertama kali kita buat. Mengenai penghapusan soal dengan memilih soal yang ingin diedit. Nah, di sini kita memilih soal yang ingin dihapus, lalu kita mencet button hapus soal. Mengenai sistem kuis, kita akan mulai kuis tetapi dengan jawaban yang salah. Jika ada jawaban yang salah, skor akan otomatis berkurang. Mengenai sistem kuis, kita akan mulai kuis tetapi dengan jawaban yang salah. Jika ada jawaban yang salah, skor akan otomatis berkurang. Mengenai sistem kuis, kita akan mulai kuis tetapi dengan lalu sistem kuis dengan memulai kuis jika jawaban yang tepat, skor akan otomatis bertambah. Lalu sistem kuis dengan memulai kuis jika jawaban yang tepat, skor akan otomatis bertambah. Sekian penjelasan mengenai tugas besar mata kuliah algoritma pemrograman dan struktur data dengan topik yang diambil GUI pada sistem kuis atau aplikasi kuis. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.